Justice Adi telah hadir menemani kita pada bincang hari ini terkait analisis isu kontemporer. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan perubahan yang terjadi dan seiring berjalannya teknologi informasi, maka di Indonesia saat ini itu telah terjadi banyak-banyak mengenai isu kontemporer. Nah, salah satu ada beberapa hal dalam analisis isu kontemporer yang terjadi, antara lain diantaranya ada korupsi, narkoba, ada bisa terjadi proxy war, terorisme, radikalisme, money laundering, bahkan kejahatan yang terjadi pada komunikasi media massa seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Nah, untuk saat ini yang ingin kami tanyakan Pak, untuk dari sekian banyaknya isu yang terjadi saat ini di Indonesia, kira-kira Pak untuk di dunia pertanian atau yang di kalangan petani, kira-kira apa yang menjadi isu-isu yang serius Pak yang perlu ditangani, dan bagaimana Pak untuk cara pencegahannya sehingga dapat meminimalisir penyebaran isu di kalangan tersebut. Seperti itu Pak. Oke, baik, ya, terima kasih. Ya, memang di zaman sekarang ada beberapa hal kaitannya dengan isu strategis kontemporer yang memang perlu betul-betul kita sikapi. Antara lain memang yang pertama seperti isu masalah korupsi, narkoba, kemudian isu terorisme, juga ada isu money laundering atau pencucian uang, proxy war atau adu domba, terus ada kejahatan miskomunikasi atau cybercrime, ada hate speech dan hoax. Nah, sesuai dengan pertanyaannya tentang isu apa yang berkembang di dunia pertanian, khususnya pertanian di Kabupaten Mamasa. Nah, selama ini yang saya hadapi ada beberapa poin yang berkembang di kalangan dinas pertanian Kabupaten Mamasa adalah masalah kelangkaan pupuk, terus ada masalah pemasaran hasil, kemudian ada masalah alat dan mesin pertanian, terus ada masalah bibit lah, apa semua. Tetapi yang lebih sangat marak sekarang ini yang sementara dalam dalam proses adalah yang paling serius adalah masalah pupuk bersubsidi. Nah, ini juga menjadi serius karena kaitannya dengan apa tadi, speed atau hoax. Karena karena masalah ini kan sebenarnya sudah ada beberapa kali, bahkan saya sudah 2 kali dapat demo dari adik-adik mahasiswa kaitannya dengan isu masalah kelangkaan pupuk. Kemudian ada juga dari teman-teman kita di pihak kepolisian, bahkan dari kejaksaan yang datang di kantor, bahkan saya juga pernah dipanggil kaitannya dengan isu ini. Nah, ini bermula dari bermula dari isu media sosial sebenarnya, hoax media sosial. Nah, yang menjadi kendala di sini adalah terkadang ada masyarakat entah motifnya apakah memang ada persaingan politik di sesama tingkat di bawah, tingkat pengecer. Ada juga yang sebenarnya ya mungkin saja mereka benci terhadap ada sesuatu yang mereka tidak senang terhadap isu ini. Kemudian ada juga memang soalnya orang lewat Facebook munculkan isu bahwa ada kelangkaan pupuk apalah, tetapi ini yang mereka tidak pahami sebenarnya kenapa
Ini kan mereka tidak pahami kenapa sampai ada istilah kelangkaan pupuk. Tapi memang jujur karena kaitannya dengan pupuk bersubsidi yang sementara marak sekarang adalah memang usulan kita dari Kabupaten Mamasa tentang pupuk bersubsidi itu harus disesuaikan dengan kemampuan negara untuk untuk menindaklanjuti itu. Apalagi hari ini kan negara lagi jujur saja negara ini lagi terpuruk. Ini yang mereka tidak pahami sehingga memang seolah-olah ada kelangkaan pupuk, tetapi sebenarnya kan bukan langka sebenarnya. Saya tidak mau pakai istilah langka, tetapi adalah kekurangan alokasi. Ya. Nah, itu yang menjadi itu yang menjadi persoalan sehingga muncullah isu-isu lewat media sosial apa semua. Nah, kemudian bagaimana cara pencegahannya untuk meminimalisir penyebaran isu tersebut di kalangan masyarakat. Nah, cara kita adalah memberi pemahaman. Bahkan saya sudah pernah diundang satu kali ada media lokal di Kabupaten Mamasa, namanya Bisa Ramatande. Di situ kesempatan saya selaku penanggung jawab untuk memberi penjelasan kepada halayak ramai, kepada petani bahwa sebenarnya ini yang terjadi. Sehingga sebenarnya kita bukan kelangkaan pupuk karena disengaja, khususnya pupuk bersubsidi, tetapi ada sesuatu yang terjadi. Kemampuan negara untuk menyetujui itu terbatas, sehingga inilah yang terjadi. Nah, kemudian kita juga mengundang, saya juga mengundang yang penyebar berita itu untuk berdiskusi dan memberi pengertian supaya mereka pahami. Dan bukan hanya di kalangan ini muncul dari kalangan masyarakat biasa, tetapi ada juga biasa dari jujur saja ada ya dari anggota dewan lah yang sebenarnya mereka tidak pahami tentang proses pupuk bersubsidi ini. Tetapi setelah kami panggil, kita berdiskusi, berbincang, memberi pemahaman, akhirnya mereka juga sudah bisa pahami keadaan sekarang. Ya, kemudian hal yang penting sebenarnya kaitannya dengan pupuk bersubsidi yang lagi marak ini adalah memang betul-betul dalam bekerja itu kita harus siap data. Ini yang penting, kita harus siap data. Apa saja yang kita lakukan, bagaimana cara mendata. Nah, ini yang penting. Kemudian sumber data itu dari mana? Ya, Pak, Sehingga ada muncul. Ya? Muncul. Nah, saya kira khusus untuk untuk isu yang paling panas, khususnya di Dinas Pertanian itu, ya ini tadi yang paling ramai. Bahkan sekarang kan ya dalam penjejakan juga dari pihak kejaksaan, tetapi setelah kita memberi informasi dan memperlihatkan data-data apa saja yang kita lakukan selaku penanggung jawab di Dinas Pertanian, yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, kita memperlihatkan data itu sehingga mereka juga sudah bisa memahami dan mereka membantu kita dalam mensosialisikan kaitannya dengan masalah tentang pupuk bersubsidi, masalah kelangkaan itu sebenarnya. Yang berikut ini juga yang yang sudah menjadi sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian, katanya tadi tentang pemasaran hasil. Dan memang harus diakui bahwa dari semangat petani kita, antusias petani kita untuk bercocok tanam, ini mereka semangat, akan tetapi hasilnya ini mau diapakan?
Masih tidak Nah jelas ini Pak yang ya, menjadi masih. ya ini mau diapakan sehingga uh, Pemda lewat Dinas Pertanian juga sudah berupaya mengadakan pendekatan-pendekatan dengan ya mungkin kabupaten atau apa pengusaha atau uh, namanya untuk menindaklanjuti hasil panen ini mau dilempar kemana baik ke perusahaan atau ke pasar luar ini sudah dilakukan sehingga eh, contoh misalnya hasil dari jagung kita ada kentang itu kan sudah mulai ada pengusaha yang masuk Ya, mereka sudah bisa membeli ada yang beli sudah diolah bahkan ada yang mentah dikirim ke misalnya ke Kalimantan. Nah, ini kan upaya. Terus poin yang ketiga tadi yang saya jelaskan ada kendala di tingkat petani kita ya. juga marak ini tentang apa namanya kendala-kendala mereka dalam mengolah tanah. Kendala kita Oh, dalam mengolah tanah. ya Pak, Sehingga ini kan kaitannya dengan alat mesin pertanian sehingga mesin lagi. kita juga sudah berupaya lewat APBD lewat teman-teman kita yang ada di apa namanya Dewan, anggota ada DPR yang terhormat, kemudian ada juga jaringan kita di baik di DPR RI maupun di apa namanya di kementerian itu sendiri di Kementerian Pertanian meminta dan bermohon untuk sekiranya kita dibantu. Ini semua kan untuk petani kita dan puji Tuhan minggu depan ini juga kan akan masuk lagi dua unit. Ya Pak, Usulan pastikan Pak kami ya. kemarin ada usulan kami kemarin dari sekian hanya dua yang ini yang disetujui dan Ya. ini dalam perjalanan sekarang perjalanan Wah, yang memasak. Nah, yang berikut juga isu tentang eh, apa namanya isu tentang benih atau bibit oh baik itu iya Pak. bibit ya yang berkualitas bagus eh, baik itu bibit padi, jagung, kedelai dan jenis-jenis sayuran lainnya seperti sawi apa namanya. Nah, ini juga kita tetap berupaya terus. Tetap berupaya terus. Nah, nah salah satu yang penting juga eh, yang harus diperhatikan di sini adalah eh, tanggapan kita khususnya Dinas Pertanian, tanggapan kita dan bagaimana apa namanya? Kesiapan data kita, Iya. kesiapan data kita untuk menjawab semua isu ini. Baik itu tadi mulai dari pupuk bersubsidi, kemudian pemasaran, apa namanya alat mesin pertanian, bahkan sampai di penyediaan atau pengadaan bibit. Ini kan perlu juga kita juga kan perlu data, sehingga kita juga bisa lebih apa namanya lebih uh, baik untuk dalam rangka pengadaan hal-hal tersebut tadi. Mulai dari uh, pupuk sampai di pengadaan bibit. Jadi intinya di sini memang kita juga harus khususnya kita, apalagi adik-adik nanti sebentar di tingkat lapangan. Jadi memang harus ada data dasar kita Iya Pak. karena ini juga salah satu hal yang penting. Ini mungkin sudah sedikit melebar ini ya. Kita di Dinas Pertanian itu juga punya apa ya? Punya alur. Oh iya Pak. Ada eh, Alur-alurnya. kriteria, Ya. ya ada alur, ada kriteria yang harus kita penuhi. Jadi tidak sembarang juga, tidak serta-merta bahwa kita adalah seorang penyuluh pertanian, apa saja yang menjadi keluhan petani bisa kita lakukan, tidak. Iya Pak. Nah, hal yang pertama yang harus diingat adalah betul-betul di lapangan, khususnya adik-adik sebagai penyuluh pertanian di lapangan, yang adalah ujung tombak Dinas Pertanian,
betul-betul memastikan bahwa petani-petani kita atau kelompok-kelompok tani yang ada di lapangan itu terdaftar sebagai anggota kelompok tani. Nah, bagaimana terdaftarnya itu? Nah, mereka harus didata masuk ke dalam ada namanya Simluhtan. Ya, Itu adalah bukan Pak ya. aplikasi. Ini aturan sehingga supaya mereka bisa petani kita bisa apa namanya bisa terlayani khususnya di apa namanya segala aspek kegiatan dinas pertanian, mereka harus terdaftar secara resmi di Simlutan itu. Jadi mereka tidak akan bisa apa namanya, tidak akan bisa mereka kita layani ketika mereka liar, tidak terdaftar. Ini yang penting. Nah, sehingga memang tanggung jawab kita dinas pertanian ke bawah, terlebih khusus kepada adik-adik, memang betul-betul harus mendata semua jenis semua kelompok tani kita yang ada di lapangan, kita daftar masuk di Simlutan. Nah, kemudian dari Simlutan itulah kita bisa apa namanya melayani mereka. Karena Iya, biar bagaimanapun karena ini aturan kita tidak akan bisa memecahkan masalah ini kalau mereka tidak terdaftar di Simlutan. Baik itu masalah pupuk bersubsidi, karena itu kan aturannya ketat sekali. Hmm, Nah, ini adalah uh, cara pencegahan juga sekaligus juga meminimalisir penyebaran risiko isu ya. Iya, betul. yang berkembang. Betul. Jadi ini juga harus kita bisa pahami terhadap kepada mulai dari petani itu sendiri, orang per orang, ke media-media apa namanya, ke masyarakat, ke media-media sosial, bahkan juga kepada pihak-pihak terkait. Ya, misalnya mungkin kepada pimpinan kita, bupati, atau terus ke teman-teman yang ada di dewan yang terhormat, ke kepolisian, kejaksaan supaya dalam memberi penjelasan kita bisa apa namanya kita bisa enak, jadi kita bisa mulus. Jadi memang kita harus ada data untuk bisa menjawab isu-isu itu. Ya, betul, Pak. Sekira itu khusus ya, artinya isu yang berkembang di dinas pertanian. Iya, Pak. Iya, Jadi, dinas pertanian ag- Kabupaten Mamasa. ya, Pak. Rupanya sedikit panjang, Pak ya, kalau membahas mengenai isu di dunia pertanian. Iya, Ya, dan ternyata Pak, selama ini Pak memang sangat banyak Pak beredar ya di kalangan petani, baik itu terkait berita atau hoax maupun mungkin ada yang juga memprovokasi juga Pak ya, ya, mungkin ya ya. betul ya. Jadi mungkin bukan hanya mungkin cuma hoax Pak, tapi mungkin ada oknum-oknum tertentu yang mungkin bisa Nah, memprovokasi Pak ya, mengenai ya misalnya memang kan kelangkaan di pupuk. zaman Iya, sekarang kan ya iya kita kan betul. tidak tahu hatinya orang. Iya Nah, betul. memang ada juga yang murni ya sebenarnya Iya, tujuannya ingin memperjuangkan. betul. Iya Ini Pak. juga yang perlu kita pahami. Ada orang, ada person yang ingin Iya, memperjuangkan, betul. tetapi mereka tidak paham. Ya. Mereka tidak paham situasi yang terjadi. Hmm, Nah, begitu. Ada juga yang memang sengaja membuat berita iya, untuk membuat suasana jadi kacau. iya Ini betul juga Pak. kan Nah, memang ada beberapa pola dan kita iya, juga harus pintar-pintar ya, atau jeli memahami. Iya, memahami apa namanya makna makna hoax ini sebenarnya apa tujuan hoax itu, iya Pak. sehingga memang dalam dalam merespon berita-berita tersebut kita tidak boleh terpancing, tidak boleh Iya, emosi, betul tetapi betul. uh, intinya tadi bahwa Kembali lagi Pak ya kesadaran diri kita kita Pak. harus Ya, mempersiapkan diri, ya betul. kita harus mempersiapkan diri sebagai penanggung jawab untuk menjawab itu. Betul. Saya sudah uraikan tadi apa Jangan saja sampai udah yang menjadi terprovokasi yang juga harus Pak. kita persiapkan. Ya, Iya Pak. kemudian memang persoalannya memang harus kita tahu. Iya, Persoalannya memang harus tahu. Jadi seorang ya katakanlah saya selaku penanggung jawab pupuk bersubsidi, aturan-aturannya itu dan alurnya itu harus saya tahu supaya saya juga bisa uh, menjawab ketika ada isu-isu yang berkembang kaitannya dengan betul Pak. Pupuk. jabatan atau tugas yang diberikan Iya, kepada saya. Nah, ketika itu kita tidak bisa pahami,
otomatis kita tidak bisa menjawab, bahkan tidak bisa menyelesaikan persoalan itu. Ini yang penting. Iya, baik. Nah, Oke Pak, iya ya, berarti tidak? sangat menarik Pak ya pembahasan hari ini terkait Ya, isu-isu. Jadi menjadi poin penting Pak bagi kami sebagai calon ASN, tentunya kedepannya tentunya akan sangat diperlukan Pak ya mengenai kesadaran diri kita untuk mampu memahami apa-apa saja isu-isu yang terjadi pada saat ini sehingga kita tidak jangan sampai mudah Pak ya untuk terprovokasi ataupun juga kita sendiri Pak yang menyebarkan hoax itu. Heeh. nah itu dia. Ya, Ini juga yang penting. iya. Jangan sampai kita sendiri, Kita sendiri karena Pak yang yang namanya, menyebarkan hoax. karena kita tidak memahami, kita tidak Betul. menguasai apa yang Iya, menjadi tanggung jawab kita, sehingga betul. ya tanpa sadar terkadang kita sendiri yang Kita ya. membuat kasus Iya, betul sehingga Pak. menjadi berita, muncullah hoax itu. Betul. Iya. Oke Pak, iya. Jadi mungkin Pak, terima kasih Pak untuk waktunya. Sepertinya ini Pak masih butuh waktu panjang lah lagi untuk membahas isu-isu. Nah, Jadi, nah, tapi terima kasih Pak untuk waktunya pada hari ini Pak. Bapak Yesus Adi telah bersedia menjadi mentor kami dalam pembahasan mengenai isu-isu kontemporer yang terjadi, khususnya juga membahas di dalam dunia pertanian juga Pak. ya, Dan terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Kedepannya kami akan bisa dapat menerapkan apa-apa saja yang menjadi pencegahan dari eh, penyebaran isu-isu kontemporer ini. Iya, iya. baik Pak. Nah, Oke, ya, baik. ya, Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan yang masih kurang, tetapi ya itu tadi kaitannya dengan isu, apalagi kita di Dinas Pertanian, memang intinya di sini adalah apa yang sudah ditugaskan kepada kita, tupoksi yang diberikan kepada kita, iya, betul-betul kita bisa mengetahui itu. betul. Kita harus bisa mendalami apa yang menjadi tupoksi kita, apa yang menjadi tupoksi saya, sehingga dalam melaksanakan tugas uh, kita tidak akan apa namanya, kita tidak akan uh, bincang, kita tidak akan ragu-ragu atau Terprovokasi apa juga. semua. Iya, Iya, kemudian ya itu lagi, itu juga yang apa, kita tidak mudah terprovokasi. iya, Nah, ketika ada masalah, karena kita menguasai apa yang menjadi tugas kita, tentu pasti dengan mudah kita bisa uh, menyelesaikan. Ya, kemudian intinya di sini adalah ketabahan, kesabaran kita dalam menghadapi persoalan tersebut. Jangan baik Pak. sampai kita terpancing. Iya Pak. Iya. Baik Pak, iya Pak, terima kasih untuk ilmunya Pak pada hari ini. Sangat banyak yang dapat kami pahami mengenai analisis isu-isu kontemporer Pak yang terjadi di dunia pertanian. Ya mohon maaf Pak apabila ada kesalahan ucap ataupun perkataan. Ya dan mungkin ini saja Pak yang eh, kami dapat sampaikan pada pertemuan analisis isu-isu kontemporer Pak. Iya. Ya, Baik, Pak. Terima kasih banyak, terima Pak, kasih. atas waktunya, Pak Yesus. Ya, makasih, Ya. Pak.